Selamat pagi teman-teman, sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih punya kesempatan lagi untuk memenuhi undangannya Tuhan. Undangan untuk beribadah kepadanya dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami boleh kembali bangun dan beribadah lagi kepada Engkau. Tuhan, kami mau bawa segala beban pikiran kami, beban di hati kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan disenangkan atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Teman-teman, mari kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Teman-teman, saat ini mari kita mau tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mau pakai waktu ini untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita mau pakai waktu ini bukan cuma untuk mengakui dosa kita, tapi kita juga mau minta Tuhan berikan kita hati yang baru supaya kita gak melakukan dosa kita lagi. Minta Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Mari kita ambil waktu. Biar kita mengingat kembali akan karya salib Kristus. Betapa besar pelanggaran kita, tetapi juga betapa besarnya kasih Tuhan atas kita.
Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Ya Tuhan, ini setiap dari kami yang udah mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kami, karya salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin hidup kami, supaya kami boleh hidup hanya untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya kita mau nyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita mau hidup bagi Dia. Mari kita angkat pujian ini, sekarang waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersyukur bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Sekarang waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersyukur bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Teman-teman, mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian hidup bagi Yesus. Biarlah ini boleh jadi kerinduan kita untuk selalu hidup bagi Dia. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan
firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh Kori. Selamat pagi teman-teman Gloji yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita masih boleh beribadah ya. Setiap kali ibadah kita itu diingatkan bahwa ibadah itu bukan inisiatif dari kita datang mendekat pada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengundang kita. Puji Tuhan ya, Allah adalah Allah yang selalu berinisiatif kepada umatnya ya. Mari kita berdoa. Hari ini kita mau membahas dari Yesaya 40 ayat 3. Kita ini dalam rangka Advent 1, kemudian nanti ada Advent 2, Advent 3, Advent 4, dan sampai kepada Natal. Kenapa harus ada Advent? Itu untuk mempersiapkan diri kita, untuk memperingati kelahiran Tuhan, supaya kita tuh nggak melewati Natal atau kalender-kalender gerejawi dengan formalitas belaka ya. Tapi kita dibentuk melalui liturgi-liturgi kalender gerejawi, supaya pikiran kita, hati kita dipersiapkan supaya nggak rutinitas. Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh di dalam peringatan-peringatan kalender gerejawi. Ya, hari ini kita mau belajar Yesaya 43. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yesaya 43, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ada kesempatan untuk kami boleh datang, ditemui oleh Tuhan, dijumpai, dihampiri oleh Tuhan. Kami boleh mendapatkan istirahat, rest, sabat di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, boleh setiap ibadah-ibadah yang ada, boleh setiap perjumpaan pribadi kami di setiap hari bersama dengan Tuhan. Mau setiap apapun peristiwa yang tidak kehidupan kami Tuhan. Dan juga pada hari ini termasuk mau mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 43, tolonglah kami. Apalagi di masa Advent 1, nanti ke depan Advent 2, 3, 4, dan sampai kepada Natal. Saya berdoa untuk setiap teman-teman Gloji di sini, tidak hanya melewati Natal ini sebagai rutinitas, tapi sungguh-sungguh bertumbuh melalui setiap kesempatan peringatan-peringatan yang ada ya Tuhan. Dan kami menyerahkan momen untuk pemberitaan firman Tuhan, tolonglah kami percaya tidak akan pernah kekurangan tuntunan karena Roh Kudus yang menuntun dan akan menolong kami mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berbicara Tuhan, ajarlah kami seperti seorang murid, menjadi seorang murid. Telinga seorang murid yang mendengar, hati seorang murid yang mau diajar. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita sama-sama membuka Yesaya 43. Kita buka sama-sama Yesaya 43, kita mau bacakan ya. Bersama-sama Yesaya 40 ayat yang ketiga, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sekali lagi ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, sebenarnya ini kan perkataan ini tuh sampai ayat yang kelima. Maka saya akan bacakan sampai ayat yang kelima ya. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berinisiatif, itu juga nyata dari ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu kalimat pasif ya. Kalau di Alkitab itu ada kalimat pasif itu, biasanya itu adalah bentuk kalimat define pasif, yaitu subjeknya adalah Allah. Berarti yang menyatakan kemuliaan Tuhan adalah Allah sendiri, dari pihak Allah. Karena memang dia adalah Allah yang berinisiatif. Ya, puji Tuhan, dia adalah Allah yang berinisiatif. Oke, hari ini kita mau korek-korek Yesaya 43 dalam rangka Advent yang pertama. Apa sih sesungguhnya pesan Advent yang pertama ya dari Yesaya 43 ini? Oke, bahasa aslinya adalah enggak ada beda sih. Ada suara yang memanggil di padang gurun untuk membuat clear ya. Apa sih clear dalam bahasa Indonesia itu? Ya clear lah gitu, siap lah gitu, seperti presiden lah mau datang itu kan disiap-siapin gitu. Seperti pejabat atau menteri mau datang itu kan disiap-siapin. Clear lah, jangan sampai ada sampah ya di jalan yang akan dilalui oleh presiden atau pejabat seperti itu. Atau misalnya kalau teman-teman suka lihat tuh kayak di jalan tuh ada mobil ninu, ternyata yang mau lewat adalah mobil pejabat ya. Jadi itu to make clear jalan Yahweh, terus kemudian luruskanlah itu to make straight, ya luruskanlah di dataran tinggi gurun jalan raya bagi Tuhan kita. Oke, di sini apa yang bisa dikilik-kilik dari ayat ini? Nah teman-teman biasanya tuh kalau
struktur bahasa Ibrani biasanya itu susunannya tuh kata kerja dulu, baru subjeknya, baru objeknya. Tapi kalau di sini tuh yang muncul pertama kali adalah subjeknya, yaitu suara. Ada suara. Harusnya kan berseru-seru suara ya. Biasanya tuh susunan bahasa Ibrani seperti itu. Ada suara apa? Berseru-seru suara. Nah, kalau ini ada suara yang berseru-seru. Jadi di sini penekanannya pada suara. Ya, penekanannya pada suara. Menekankan suara. Suara ini ngapain? Dikatakan di sini suara ini tuh memanggil, berteriak, berseru. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, ya. Persiapkanlah, luruskanlah jalan bagi Allah kita, ya. Seperti itu. To make clear jalan Yahweh, to make straight jalan bagi Allah kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Kenapa padang gurun? Nah, kenapa padang gurun ya? Kenapa padang gurun? Kenapa padang belantara? Kenapa jalan raya? Kenapa? Ulangin sekali lagi. Kenapa harus padang gurun? Kenapa harus padang belantara? Kenapa harus jalan raya? Teman-teman, kalau teman-teman search di sepanjang kitab Nabi Yesaya, 3 kalimat itu, 3 kata itu ya, padang gurun, padang belantara, jalan raya itu adalah sebuah gambaran atau metafora bagi kondisi umat yang sudah terpuruk di dalam dosa. Ya, teman-teman 3 nabi besar siapa aja? Yesaya, Yeremia, Yeskiel ya. Mungkin teman-teman pikir kenapa sih untuk menegur Yerusalem harus ada 3 nabi yang ngomongnya intinya sama gitu. Maksudnya ya menegur kalau kamu dosa ya kamu akan dibuang dan segala macam. Tapi ternyata 3 nabi ini hadir dalam periode yang berbeda-beda dan mereka memiliki penekanan yang berbeda-beda juga ya. Kalau Yesaya itu masih dalam zaman raja sampai terakhir Raja Hizkia ya. Raja Hizkia itu masih agak jauh lah dari pembuangan Israel Selatan ke Babel ya. Israel itu terpecah dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel Utara itu yang 10 suku, Israel Selatan itu yang sukunya Daud, Yehuda, Benyamin. Ya, utara itu udah dibuang 722 ke Asyur. Pada waktu itu negara Asyur menjadi negara adidaya. Sebenarnya selama ini pada zaman dulu kan negara adidaya itu Mesir ya, Mesir ya. Mesir perkembangannya luar biasa, peradabannya luar biasa, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah Asyur. Asyur jadi negara adidaya, dia jadi penguasa. Ya udah, Israel Utara itu jatuh ke Asyur. Kemudian seharusnya Israel Selatan itu berkaca kepada saudaranya. Oh, kenapa mereka mengalami pembuangan? Gitu. Harusnya mereka berkaca, mereka belajar, tapi ya namanya manusia, berdosa, ya. Jadi ya mereka tetap aja melakukan dosa. Bahkan dosa yang mereka lakukan itu sangat keji sekali ya. Kalau teman-teman mengikuti bacaan Alkitab di gereja, kan kita baca Yeskiel. Yeskiel pasal 8 itu dijelaskan loh, ternyata Israel Selatan itu melakukan kekejian yang sangat menjijikan, yaitu mereka itu menyembah berhala, mereka sangat favorit dengan berhala-berhala. Harusnya di bait suci itu Allah Yahweh yang disembah, tapi mereka itu gandrung dengan berhala-berhala ya. Mereka gandrung dengan berhala-berhala dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka telah melanggar covenant, mereka melanggar perjanjian, mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Allah. Perjanjian yang paling bisa menggambarkan perjanjian antara Allah dan umatnya adalah perjanjian pernikahan. Karena perjanjian pernikahan itu adalah perjanjian eksklusif ya, satu dan satu eksklusif selamanya. Allah dan umatnya satu dan satu selamanya eksklusif. Seperti itu, aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Tapi kemudian umat Tuhan itu Israel Selatan menyembah berhala, maka sering digambarkan sebagai perjinahan, selingkuh dan lain sebagainya. Jadi covenant itu antara Allah dan umat umat itu sudah melanggar dan Allah sangat marah. Ya jelas lah ya, sama seperti suami yang mendapati istrinya selingkuh gitu. Pasti sangat marah lah. Makanya ketika akhirnya terjadi pembuangan, Israel Selatan itu digambarkan seperti seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Bukan karena suaminya nakal ya, tapi karena istrinya, dari pihak istrinya yang nakal selingkuh. Mereka menyembah berhala. Oke, ya saya itu masih zaman Hizkia nih. Zaman Raja Hizkia masih agak jauh lah dari pembuangan. Kemudian kalau Nabi Yeremia itu detik-detik pembuangan, benar-benar detik-detik pembuangan. Kalau Nabi Yeskiel ini luar biasa ya. Di dalam pembuangan Tuhan masih mengirimkan nabinya.
Yeskiel ya. Jadi kita belajar mengerti nih, wah Tuhan tuh emang benar-benar luar biasa ya. Di dalam pembuangan, di dalam penghukuman. Kenapa Allah menjalani penghukuman? Karena dia Allah yang konsisten. Dia nggak pernah bohong. Kalau apa yang keluar dari mulut dia, dia nggak pernah bohong. Jadi ya udah, karena Israel Selatan nggak pernah bertobat dan itu sangat menimbulkan murka Tuhan, maka ya udah Allah mengeksekusi hukuman. Ya Allah itu nggak pernah bohong, nggak konsisten. Akhirnya dia menghukum, tapi di dalam hukuman yang menyakitkan itu, dia tetap hadir. Duh, teman-teman, ini loh waktu baca Yeskiel tuh, loh tuh pikir berulang-ulang. Kenapa Tuhan masih kirimkan nabinya di dalam pembuangan? Ya, itu menyatakan kehadiran dia, kasih setia dia. Bahkan ada begitu banyak kata-kata di dalam kitab Nabi Yeskiel. Aku tidak melupakan perjanjianku dengan kamu. Itu sangat membuat Lars terharu sih ya. Nah, sekarang kita fokus nih ke Yesaya. Ternyata nabi-nabi ya seperti Yesaya, walaupun dia belum dalam masa pembuangan, tetapi janji Tuhan akan pemulihan itu sudah ada loh di dalam Yesaya ya. Kalau teman-teman perhatikan 1-39, itu adalah apa? Di mana Yesaya itu benar-benar dia sering negur-negurin raja-raja ya, sering memperingatkan, bertobat ya, bertobat. Ya, nabi-nabi juga menegur bangsa-bangsa lain. Kenapa? Unik ya. Ya, ini untuk menekankan bahwa Yahweh itu bukan Allah teritori, bukan Allah suku, yaitu Allah atas Israel saja. Bukan, tetapi dia Allah atas seluruh dunia. Ya, Allah atas seluruh dunia. Dan ketika pembuangan terjadi itu bukan karena Allah Yahweh itu kalah dengan Allahnya Babel, tetapi karena dosa umat itu sendiri. Nah, ini yang menarik dari Yesaya, ada dia menjadi dua bagian sebenarnya. Yesaya 1-39 adalah seperti masa-masa yang relevan dengan masa pelayanan Yesaya. Dia masih berkomunikasi dengan raja-raja, berinteraksi dengan raja-raja. Tapi kemudian ketika memasuki bagian yang kedua 40-66 itu seperti nuansanya sudah berbeda, ya. Nuansanya berbeda dan bahkan pasal 40 diawali dengan berita kelepasan. Berita kelepasan. Makanya dalam para ahli perjanjian lama itu mereka memiliki pendapat ini jangan-jangan Nabi Yesaya ini bagian yang kedua ini ditulis bukan oleh Yesaya, tetapi kayaknya ditulis oleh orang yang mungkin muridnya Yesaya, kemudian Yesaya sudah meninggal dunia, kemudian murid ini melanjutkan pelayanan Yesaya, menuliskan berita-berita anugerah, berita-berita kelepasan. Karena ini lebih relevan dengan kondisi orang-orang yang di dalam pembuangan. Atau para penafsir itu juga bilang, ahli PB, ahli PL, ya bisa aja Yesaya juga diberikan pesan oleh Tuhan tentang berita-berita kelepasan. Ya, dua-duanya bisa diterima, tapi pada intinya apa? Pada intinya Tuhan itu baik. Satu, dia selalu menegur. Yang kedua, dia itu juga nggak pernah berhenti meninggalkan. Maksudnya dia tidak pernah berhenti untuk selalu ada bersama dengan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umat. Bahkan ketika umatnya itu benar-benar udah berdosa, benar-benar udah menyakiti hati dia, tapi Tuhan tidak pernah berhenti menyertai. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Dia bahkan menjanjikan keselamatan untuk bangsa Israel Selatan yang ada di dalam pembuangan ya. Mari kita fokus lagi kembali pasal 40 ayat 3. Di situ judulnya berita kelepasan. Masa ayat 1 sudah dikatakan, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan padanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahan telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosa. Jadi ini tuh konteksnya adalah ketika mau pakai pandangan para penafsir yang pertama, ini penulis adalah Yesaya. Ya, Yesaya itu mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa kamu akan dihukum umat Tuhan, tetapi kemudian kamu juga akan diampuni, kamu akan diselamatkan. It's okay. Atau pandangan yang kedua bahwa ada tangan yang lain yang menulis, it's okay juga, tapi hatinya Tuhan tetap sama, pesannya Tuhan tetap sama, bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan umatnya, mau melepaskan umatnya, ya. Caranya dia melepaskan umatnya, menyelamatkan umatnya adalah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, karena suara yang berseru-seru, suara yang memanggil kepada persiapkanlah jalan di padang gurun yang tadi Langsung jelaskan padang gurun, padang belantara, jalan raya. Kenapa dipakai padang gurun, padang belantara, jalan raya? Itu menggambarkan kondisi umat yang sudah sangat berdosa, kering kerontang, tidak ada kehidupan di dalamnya, seperti itu. Kemudian ada suara yang memanggil umat yang berdosa itu
Tuh ya, karena memang Tuhan kita adalah Allah yang berinisiatif sih. Jadi berita keselamatan atau suara panggilan untuk bertobat itu juga datangnya dari Tuhan. Ya, ada suara di padang gurun, itu maksudnya ada suara panggilan untuk umat yang berdosa untuk bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Untuk ayat yang ke-5, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kemudian ini ayat sangat terkenal teman-teman ketika di dalam perjanjian baru ada sosok Yohanes Pembaptis. Ya, waktu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh Yohanes Pembaptis tuh ditanya, "Apakah kamu Mesias?" "Bukan." Dia jawab. "Apakah kamu Elia?" "Bukan." "Apakah kamu nabi yang akan datang?" "Bukan." "Terus kamu siapa?" Terus Yohanes Pembaptis bilang, "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun." Wow. Ya, ini ayat ini memang ini digenapi di dalam sosok Yohanes Pembaptis. Oke. Jadi ayat ini suara yang berseru-seru kepada umat yang berdosa, itu penggenapannya adalah oleh sosok Yohanes Pembaptis ya, sosok Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu siapa dia? Nanti teman-teman bisa buka-buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Dia itu adalah dipanggil untuk menyuarakan pertobatan untuk pengampunan dosa sebagai persiapan kedatangan kerajaan Allah, keselamatan dari Allah. Ya, dia kerjanya apa? Dia kerjanya panggilin orang untuk bertobat. Ya, bertobat ya, gitu. Dan berilah dirimu dibaptis. Gitu. Bertobat, bertobat ya, membaptiskan orang di sungai. Dan ini adalah belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebiasaan Yudaisme. Ya, dan di situ Yohanes Pembaptis itu mengingatkan dosa. Ayo kalian bertobat dari dosa. Ayo dan Yohanes Pembaptis menawarkan keselamatan. Tentu bukan dari dia, tapi dari Tuhan Yesus, dari pihak Allah. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis tuh bilang, "Inilah dia nih anak domba nih." Itu ada di Yohanes ya. Ya kita lihat aja deh Yohanes. Yohanes Yohanes 1 ayat 29, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air." Ya, supaya ia dinyatakan pada Israel. Jadi, Yohanes Pembaptis itu dialah suara yang berseru-seru. Dia adalah suara yang maksudnya dia tuh diutus Tuhan menjadi suara yang berseru-seru kepada umat yang berdosa. Ya kondisi berdosa itu nggak enak ya, digambarkan padang gurun, padang belantara, jalan raya kering kerontang, karena memang kondisi manusia yang berdosa itu kondisinya kayak gitu, kering, nggak asik, nggak fun kayak gitu. Kemudian Tuhan mengirim Yohanes Pembaptis untuk menjadi suara yang berseru-seru kepada umat yang berdosa, yaitu kamu datang bertobat, beri dirimu dibaptis. Keselamatan itu datang daripada ini dia, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, oke. Yohanes Pembaptis itu bilang, percuma hidup sebagai keturunan Abraham kalau kalian tidak ada pertobatan. Ya, kemudian Yohanes Pembaptis ini memanggil sisa-sisa Israel yang bersedia menerima kedatangan Kristus, yang bersedia untuk sampai mereka itu siap untuk menerima keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Ya, jadi intinya di sini adalah pertobatan adalah sebuah persiapan untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Ya, diulang sekali lagi, pertobatan atau sikap hati yang bertobat adalah sebuah persiapan untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Ya, oke. Dari sini kata kuncinya adalah pertobatan. Ya, Yesaya 43 itu bicara tentang pertobatan. Pertobatan adalah sebuah persiapan untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Ya, ketika Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, ya, kemudian Dia mempersiapkan umat yang berdosa, yaitu dengan cara itu dia kirim suara yang berseru-seru, yaitu Yohanes Pembaptis untuk umat Tuhan itu menyadari dosa mereka dan mereka itu diundang untuk bertobat. Kira-kira teman-teman pesan Advent 1 dari Yesaya 43 simpel banget kan ya. Simpel banget tapi dalam banget. Yaitu bahwa ketika kita nanti memperingati kelahiran Yesus nih tanggal 25 nih ya. Ya kita nggak pernah tahu lah sebenarnya Yesus tuh lahirnya tanggal berapa. Cuman ya secara umum kemudian disepakati tanggal 25. Ya itu cuman sekedar tanggal lah. Tetapi biarlah kalender-kalender gerejawi itu menolong kita bertumbuh ya. Yaitu bahwa ketika Tuhan datang ke dunia,
Ya, itu artinya kan Tuhan menyatakan keselamatannya, Tuhan memberikan, menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada seluruh dunia. Ya, dan apa bagian kita? Bagian kita adalah mempersiapkan diri untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia ini. Ya, mempersiapkan diri. Persiapannya itu adalah hati yang bertobat. Teman-teman, hati yang bertobat. Maka itu menjadi pesan Advent kita yang pertama, yaitu hati yang bertobat. Kamu punya nggak sih hati yang bertobat? Hati yang bertobat. Teman-teman, aku cuma mau bilang ya, baptisan itu sekali seumur hidup ya. Baptisan menyelamatkan tidak? Tentu tidak ya. Tapi baptisan itu menjadi tanda. Jadi tanda kita berkomitmen mengikut Tuhan. Jadi tanda kita tuh mati bersama dengan Yesus dalam dosa dan kemudian dibangkitkan bersama dengan Yesus di dalam hidup yang baru. Baptisan itu menjadi sebuah tanda komitmen kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menjadi bagian dari gereja. Seperti itu ya. Tetapi pertobatan, metanoia, pertobatan itu diambil berasal dari kata metanoia yang artinya ada perubahan pikiran gitu ya. Perubahan itu bukan 360 derajat tapi 180 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi ke semula ya. Tapi perubahan pikiran yang tadinya ke arah sana kemudian berbalik ke arah sini. Maksudnya yang tadinya pokoknya bertobatlah, perubahan pikiran, perubahan sikap, tingkah laku, hidup berubah, bertobat. Enggak lagi seperti yang dulu tapi yang sukanya melawan Allah, yang berdosa, yang hidup kering kerontang, enggak fun sebenarnya, tapi kemudian berubah, bertobat, berputar, U-turn gitu, supaya benar-benar tidak lagi menjadi lawannya Allah. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena kita sok-sokan inisiatif mau nyenengin Tuhan, mau kita melakukan suatu jasa supaya Tuhan menyelamatkan kita, tidak. Tetapi karena Tuhan telah terlebih dahulu memang dia adalah ingin menyelamatkan umatnya, dia memang ingin menyatakan kemuliaannya, memulihkan kita, sehingga kita juga dipanggil Tuhan untuk, ayo bagianmu adalah bertobat. Ya, seperti itu. Kenapa ya? Ini berarti apa yang kita bisa pelajari? Pesan Advent 1 adalah hati yang bertobat. Apakah kalian memiliki hati yang bertobat? Pertobatan itu, kalau baptisan sekali seumur hidup, tapi pertobatan itu setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Ya, setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita kan kalau zaman dulu Yesaya ini sama Yohanes Pembaptis itu kan konteksnya adalah Yesus tuh belum mati gitu. Apalagi zaman Yesaya Yesus belum datang. Zaman Yohanes Pembaptis Yesus sudah datang tapi belum disalib. Tapi kalau zaman kita tuh udah melihat Yesus itu disalib. Yesus tuh udah mati, disalib. Kita udah mengerti kenapa dia disalib. Apa yang terjadi di atas salib itu, ya. Ada pembinaan di gereja tahun ini ya, apa yang terjadi di atas salib itu. Yaitu Yesus itu menanggung dosa dan murka Allah. Sebenarnya itu dosa yang ditanggung adalah dosa kita. Makanya ada lagunya. Apa yang kau tanggung di salibmu, Tuhan, itu dosaku, sengsaraku dan sakitku. Sebenarnya yang Tuhan Yesus tanggung bukan dosanya dia, bukan sengsaranya dia, bukan sakitnya, tapi dosanya kita, sakitnya kita, sengsara kita. Segersang itulah seperti yang digambarkan sebagai jalan raya, padang belantara, padang gurun. Itu Tuhan tanggung semua di atas salib. Ya, kita udah belajar itu. Lalu mungkin kita bertanya, kalau gitu kita persiapkan apa lagi? Karena Tuhan sudah datang, Tuhan sudah menyatakan keselamatannya, Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Tapi teman-teman perlu tahu kita hidup dalam dunia yang already but not yet. Already but not yet itu maksudnya apa? Keselamatan tuh sudah diinaugurasikan atau sudah dibawa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi itu masih akan terus digenapi sampai pada akhirnya nanti kapan? Ketika Tuhan akan datang kembali. Ya, makanya dalam proses already not yet ini kita sudah diselamatkan, yaitu apa? Kita hatinya udah diubah ya, dari yang membenci Allah, mengoposisi Allah, yang tidak bisa, tidak berdosa, maunya berdosa terus. Nah, kita sudah diselamatkan di dalam Yesus, jadi hati kita adalah hati yang bisa tidak berdosa, yaitu maksudnya
bisalah diberikan kemampuan ditolong Roh Kudus untuk taat gitu. Jadi anak-anak yang taat. Tapi kan dalam proses perjalanannya di dunia yang masih berdosa, kadang kita masih jatuh dalam dosa ya. Masih jatuh dalam dosa, kadang kita masih melakukan kesalahan, kadang kita masih salah langkah dan seterusnya. Maka disinilah diperlukan sebuah kesadaran bahwa pertobatan itu setiap hari, teman-teman. Biarlah hati yang bertobat itu menjadi bagian dari dalam diri kita. Hati yang bertobat itu menjadi bagian dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, pertobatan itu setiap hari, teman-teman. Mau nggak engkau setiap malam ketika engkau mau menutup matamu, engkau mau tidur, engkau sejenak berdoa kepada Tuhan, engkau mengingat hari itu engkau sudah melakukan apa. Berkatalah pada Tuhan, Tuhan, hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada dosa yang kuperbuat? Apakah ada kesalahan yang kuperbuat di hadapanmu dalam pikiranku, ya dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Kalau ada, tolong ingatkan aku Tuhan. Tolong aku supaya aku datang bertobat kepadamu ya Tuhan. Setiap hari teman-teman, setiap hari. Setiap hari. Apakah kita menikmati dosa teman-teman? Pertanyaan kita yang lebih dalam, apakah kita menikmati dosa? Ketika kita jatuh berdosa, kita melawan mama papa kita, kita main-mainin lawan jenis kita manfaatin mereka, kita melakukan kecurangan-kecurangan. Apakah kita santai di dalam semua dosa-dosa itu? Mari kita introspeksi diri kita ya. Kita mau lihat diri kita, ini penikmat-penikmat dosa, atau kita memiliki sikap hati yang selalu mau bertobat setiap hari. Ya, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ketika ada pria nih ya, udah tumbuh kumis, jenggot, kemudian dia mau mencukur ya kan, kemudian waktu dia cukur gitu ya, kemudian ada berdarah gitu ya, kena siletnya berdarah, ya apa yang dia lakukan? Nah, pasti sakit dong, kemudian dia olesin lah pakai obat, salep gitu. Besokannya sembuh nih. Apakah pertanyaan kayak gini? Apakah besoknya ketika sembuh, apakah pria itu akan seperti ini? Aha, udah sembuh, aku mau silet lagi. Karena kan nanti pakai salep sembuh lagi gitu. Nggak akan kayak gitu teman-teman, nggak akan kayak gitu. Itu hanya orang yang ada gangguan psikologi ya kayak gitu ya, suka menyakiti diri sendiri. Tapi kalau orang normal, enggak seperti itu. Ah, aku mau silat lagi ah, karena nanti dipakein salep juga sembuh lagi kok gitu. Nah sama, kalau orang Kristen, orang yang benar-benar sudah dalam Tuhan, hatinya sudah diubah oleh Tuhan. Ketika dia berdosa, dia seperti ibaratnya sakit kan, ada sakit lah gitu. Dia merasakan sakit, dia tidak menikmati kondisi berdosaannya itu. Dia tidak menikmati, seperti pria itu tidak menikmati luka di dagunya atau di sini ya, di area kumisnya. Ya kemudian dia mengaku pada Tuhan, ibarat seperti pria itu mengobati, kemudian dia tidak akan lagi melakukan hal itu karena itu menyakitkan. Kira-kira seperti itu. Teman-teman kita tidak akan yang namanya berulang-ulang sengaja menjatuhkan diri dalam dosa karena itu sungguh suatu keadaan yang tidak enak. Tidak enak, tidak enak ya. Tidak enak. Jadi pertobatan tuh tiap hari, tapi bukan berarti maksudnya ya udahlah berdosa aja, ada jatah nih berdosa tiap hari, nanti ada jatah bertobat tiap hari. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi ketika engkau tiap malam sejenak. Mungkin ada teman-teman di sini yang baca kitab sesuai baca kitab gereja itu malam menjelang pagi jam 12 gitu ya atau jam 1. Coba habis baca Alkitab mengambil waktu 5 menit. Tenangkan diri, bertanya pada Tuhan. Kadang-kadang kita kan berdoa, kita selalu ngomong ke Tuhan, tapi belajar untuk setiap hari tenangkan diri, biarkan Tuhan yang bicara. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan adakah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan pada hidupku hari ini? Ya, Tuhan mau kita terus punya hati yang bertobat. Ya, karena apa? Karena Tuhan tuh udah menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah berbuat begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dalam pelajaran kita Efesus ya, pembahasan Efesus. Yesus itu menanggung menghukum permusuhan antara kita dengan Allah dan permusuhan kita satu sama lain di dalam dirinya melalui salib. Itu benar-benar satu bentuk kemuliaan Allah, satu bentuk
keselamatannya dari Allah yang begitu luar biasa. Apakah kita setiap kali melihat kepada salib Yesus, kita masih menangis? Kalau engkau sudah tidak menangis, maka tangisilah dirimu. Biarlah respon hati kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat keselamatan yang Tuhan sediakan adalah hati yang selalu bertobat. Ya, itulah dia pesan Advent yang pertama. Kita akan menjelang Advent 2, Advent 3, Advent 4 sampai pada pesan Natal, ya. Dan pesan ini, hati yang bertobat ini bukan hanya kita yang miliki, tetapi juga kita bergerak secara aktif supaya orang sekitar kita juga memiliki hati yang bertobat. Gimana caranya? Doakan. Kalau ada anggota keluargamu yang belum bertobat, kamu bisa terus berdoa. Aku berdoa buat papaku yang belum mengenal pada Tuhan. Dan terus berdoa, aku udah berdoa dari lama, apakah aku berhenti? Aku tidak berhenti, aku terus mendoakannya. Aku terus memberitakan Injil itu kepada dia, walaupun dia masih menolak. Tapi gak apa-apa. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang bisa ubah hati orang. Aku cuma berdoa supaya ketika papaku pergi dari dunia ini, dia pergi dijemput Tuhan Yesus, bukan dijemput yang lain. Kalau ada teman-teman kita yang misalnya sedang jatuh berdosa, bukanlah bagian kita menghakimi dia, tapi kita mengingatkan dia supaya dia kembali bertobat. Ya, banyak aplikasinya ya, buat diri sendiri, milikilah hati yang bertobat. Buat orang lain yang belum kenal Tuhan, doakan dia. Dan buat teman-teman kita nih yang satu komunitas Nigloji, kalau ada yang bersalah, ada yang berdosa, ya, kita rangkul dia, tangan kita bukan buat menghakimi, tapi buat tolong dia supaya dia sadar, supaya dia kembali bertobat. Akhir kata, biarlah Gloji menjadi komunitas yang punya karakter, yaitu hati yang selalu bertobat, mau bertobat. Ya, lalu saya harap aplikasi lebih teknisnya lagi adalah bagaimana ketika setiap kali beribadah ada pengakuan dosa. Jangan pernah melewatkan momen pengakuan dosa itu secara ya udahlah, blas gitu aja, los, bodo amat. Tapi biarlah setiap kali mengaku dosa itu benar-benar ada pengakuan yang sungguh-sungguh di dalam hati. Ya, oke, baik. Kira-kira seperti itu pesan Advent kita yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Yesaya 43 bahwa kami melihat Tuhan itu Allah yang berinisiatif menyatakan kemuliaan. Allah yang berinisiatif menyediakan keselamatan. Pada waktu ayat ini disampaikan, Yesaya belum melihat Yesus. Pada waktu Yohanes Pembaptis bahkan yang menjadi penggenapan dari suara yang berseru-seru kepada umat yang berdosa. Bahkan Yohanes Pembaptis juga belum melihat Yesus mati di salib. Tetapi kepada kami, orang-orang yang hidup pada masa ini, kami telah mendengar, membaca, kami telah mengerti Yesus mati di salib menggantikan kami, menghancurkan perseteruan antara kami dengan Allah dan antara kami dengan sesama. Sehingga kami bukan lagi menjadi anak-anak pendosa, pemberontak, tapi kami anak-anak yang taat, hati yang baru. Maka apa yang Tuhan kehendaki dari kami yang hidup di dalam zaman already but not yet ini, ketika nanti suatu kelak Tuhan akan datang kembali, yaitu dalam masa penantian itu kami memiliki hati yang bertobat setiap hari. Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah Engkau mendapati hati kami adalah hati yang bertobat Tuhan. Kami bergumul dengan dosa-dosa, dengan dunia yang jatuh dalam dosa. Mungkin kami bergumul dan kemudian jatuh dalam dosa. Mungkin kami bergumul dan kemudian kami salah keputusan. Tapi biarlah Tuhan selalu tolong kami datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat sungguh-sungguh. Kami juga ingin ya Tuhan komunitas Gloji menjadi komunitas yang sungguh-sungguh memiliki hati yang bertobat. Ketika ada teman-teman kami yang jatuh dalam dosa, bukan tangan kami yang menuding, menghakimi. Tapi bila kami satu sama lain saling merangkul, supaya kami saling mengingatkan, supaya teman kami kembali bertobat ya Tuhan. Kami juga nggak pernah henti-henti untuk mempersiapkan orang-orang yang bahkan belum kenal kepada Tuhan. Untuk mereka memiliki hati yang bertobat sehingga mereka siap menerima Tuhan Yesus. Kami percaya yang sanggup mengubah hati adalah Engkau sendiri ya Allah. Kami hanya berdoa, kami memberitakan berita anugerah itu kepada mereka. Tapi Tuhanlah yang bisa mengubah hati mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan.
Sekali lagi biar teman-teman Gloji di sini adalah anak-anak orang-orang muda yang sungguh-sungguh punya hati yang bertobat ya Tuhan. Setiap hari. Terima kasih Tuhan, bahkan dalam pengakuan-pengakuan dosa kami dalam ibadah-ibadah. Biar kami boleh melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya ya Tuhan kami berdoa, supaya tahun ini kami tidak melewati Natal dengan ritual saja. Tapi kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalamnya, kami semakin mengenal kepada Tuhan, kepada Allah yang berinisiatif, menyatakan kemuliaan, kepada Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Kasih, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Contoh Kori untuk pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kesehatan, pelayanan, dan juga keluarga Contoh Kori ke depannya. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan boleh teman-teman transfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera. Atau buat teman-teman yang belum punya rekening, boleh juga dititipkan melalui orang tua. Teman-teman, mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami, biarlah kami boleh memberi dengan sikap hati yang terbaik, biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebelumnya mau ingetin, di setiap minggu pertama dan minggu ketiga hari Sabtu, kita ada Dig and Pray jam 4 sore. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan, dan juga di minggu keempat setelah ibadah kita akan ada fellowship. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan supaya kita bisa sama-sama bersekutu bareng. Teman-teman, mari saat ini kita berdoa untuk satu pokok doa syafaat. Kita berdoa menyerahkan untuk persiapan ibadah Natal di gereja kita. Di semua komisi kita berdoa menyerahkan untuk setiap pengurus, untuk panitia, dan untuk pelayan mimbar, juga pembicara. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kesehatan mereka, proses persiapan mereka, kiranya pada harinya nanti mereka boleh melayani dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersatu hati, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah Natal di gereja kami, semua komisi, sekolah minggu, setiap komisi-komisi yang ada, kami berdoa menyerahkan untuk setiap panitia, juga pelayan mimbar, juga pembicara, kami berdoa menyerahkan kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, persiapan yang baik supaya mereka boleh memberikan yang terbaik pada harinya nanti ya Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saat ini kita mau ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur. Dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ya Tuhan sekali lagi menikmati perjumpaan dengan Tuhan, karena Tuhan yang menjumpai kami. Kami belajar betul, mengerti, mengenal Engkau, bahwa Engkau ada Allah yang berinisiatif.
menjumpai kami di dalam dunia yang berdosa ini. Dan bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau mau mati bagi kami. Engkau sungguh Allah yang berinisiatif ya Tuhan. Sehingga kami dapat kembali berdamai dengan Allah. Sehingga kami dapat berdamai kembali dengan diri sendiri, dengan sesama. Itu semua karena Engkau inisiatifmu ya Tuhan. Kami gak henti ucap syukur ya Tuhan buat hal ini. Dan juga untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Biarlah tidak menjadi lewat begitu saja, tetapi firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Berbuah-buah bertumbuh ya Tuhan. Menjadikan kami sungguh-sungguh orang yang punya hati yang selalu bertobat ya Tuhan. Komunitas Gloji menjadi komunitas yang sungguh-sungguh adalah sebuah komunitas yang memiliki hati yang bertobat ya Tuhan. Sama-sama satu sama lain. Bukan saling menghakimi, tapi saling mengingatkan supaya bertobat ya Tuhan. Saling merangkul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga adalah komunitas yang mendoakan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Supaya mereka juga boleh ditolong Tuhan memiliki hati yang bertobat. Supaya mereka siap menerima keselamatan dalam Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau saja yang bisa mengubah hati seseorang manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah terus, pimpin terus komunitas Gloji ini menjadi sebuah komunitas yang sungguh-sungguh anak-anaknya anak-anak muda di sana adalah anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi sesama satu sama lain dan menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan terimalah berkat daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah menjadi kesaksian yang nyata bagi orang-orang di rumah, di tempat kuliah, di tempat kerja, dimanapun kau berada, menjadi saluran berkat, menjadi saluran shalomnya Allah. Pulanglah dalam damai sejahtera, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman silakan duduk, ambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Kayaknya seumur hidup aku, I've never felt enough atau puas dengan pencapaian yang aku kerjain. Kayaknya seumur hidup aku, I've never felt enough atau puas dengan pencapaian yang aku kerjain. Selalu ada aja orang-orang yang kelihatannya lebih jago dan lebih pintar melakukannya dibanding aku. Dari kecil, selalu coba untuk menjadi perfect dalam segala sisi dan ternyata hal itu sangat melelahkan. Apalagi sekarang sosial media udah isinya orang-orang posting accomplishment mereka yang buat aku rasa I'm nothing. Sampai sekarang sih sebenarnya masih rasa kayak gitu. Tapi paling sekarang lebih ke withdrawing dari sosmed. Ini memang bukan solution sih, tapi aku masih dalam proses untuk love myself dan melihat kalau semua orang punya talenta dan bakat-bakat yang berbeda dari Tuhan. Halo, jadi gue sebenarnya orangnya angkuh banget tanpa gue sadari. Sejujurnya gue ngerasa itu. Gue ngerasa punya kebanggaan berlebihan tentang diri gue. Ya karena dari kecil gue udah dibilangin kalau gue itu spesial dibanding yang lain. Gue ngapa-ngapain itu di atas rata-rata dari yang lain. Tapi makin gue gede, gue makin nyari pujian-pujian itu. Jadi kalau gue ngerjain sesuatu itu, gue bisa rasa bangga dan angkuh sama diri gue. Jadi seakan gue lebih superior dibanding yang lain. Tapi gue juga rasa kalau gue itu gak ada artinya dibanding yang lain. Yang lain tuh jago-jago banget. Serius sih bingung. Tapi yang gue tahu kalau kebanggaan gue itu diganggu, gue akan kesal.
Bye.